Saya pernah berkata, Purbaya jangan omong besar. Tunjukkan kinerja, tunjukkan mampu melakukan yang diucapkan. Tunjukkan kau berani. Jangan hanya omong-omong. Ternyata Anda semakin pusing kan mengurus negara ini. Jangan putus asa, target pasti dicapai. Purbaya kaji popok kena cukai, kritik Ferdinand Huta Hayan. Ternyata Anda makin pusing ngurus negara. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin, yang mungkin. Kita coba balikin ekonomi di sejak September minggu kedua ke sini. Dan mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan targetnya bisa capai lah. Beliau ini persis ya, saya ingat persis dulu tahun 70-an ada seorang wamen namanya Nasruddin Sumintapura. Orang Sunda. Kebetulan Pak Pura juga orang Sunda. Ini cocok. Zaman dulu Pak Nasruddin juga gitu. Orang biaya cukai kaget, orang pajak kaget. Semuanya kaget. Kaget. Lah kalau sekarang kita tidak kaget sekarang, daripada lain hari kita lumpuh, lebih baik kita kaget sekarang. Nah, ada orang atau kelompok kecil yang merasa terganggu, ya, lalu ngarang cerita, ya mohon maaf aja. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Hayan menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan cukai terhadap sejumlah produk. Kebijakan baru pengenaan cukai itu rencananya akan diterapkan terhadap produk alat makan, sekali pakai, popok anak, dan tisu basah. Ferdinand Huta Hayan pun menduga produk lain yang akan dikenakan cukai, yakni sabun. Ia mencontohkan sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, hingga sabun mandi, atau produk lain yang digunakan masyarakat. Saya pernah berkata, Purbaya, jangan omong besar, tunjukkan kinerja. Tunjukkan mampu melakukan yang diucapkan, kata Ferdinand Huta Hayan dikutip dari akun Instagram pribadinya. Ia pun mengingat ucapan Purbaya akan menagih utang pajak dari ratusan konglomerat yang mengemplang pajak 60 triliun rupiah. Di mana, kata Ferdinand Huta Hayan, sampai saat ini ucapan Purbaya belum dapat terlaksana. Padahal waktu itu Purbaya mengatakan di akhir September, seminggu. Ini sudah mau 2 bulan Purbaya, tagih dululah, tunjukkan kau berani. Jangan hanya omon-omon, kata Ferdinand. Ferdinand pun kembali mengungkit rencana Purbaya yang akan mengenakan cukai terhadap alat makan sekali pakai, popok, dan tisu basah. Ternyata Anda semakin pusing kan ngurusin negara ini. Saya mengatakan dulu, saya orang yang pertama tepuk tangan paling kencang kalau Anda bisa melakukan yang Anda ucapkan. Tapi sampai hari ini semuanya masih omon-omon saja, kasihan rakyat kan, kalau nanti beban bertambah kalau dengan pajak-pajak baru itu, ucap Ferdinand. Sementara itu, Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penambahan popok dan alat makan minum sekali pakai sebagai barang kena cukai, BKC, baru. Kajian ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 70 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sektor Kepabeanan dan Cukai. Dalam belait tersebut disebutkan, pemerintah mulai melakukan penyusunan kajian potensi cukai terhadap 2 produk tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas sumber penerimaan negara. Telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi BKC berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, tertulis dalam PMK itu. Selain 2 produk tersebut, pemerintah juga akan menelaah kemungkinan penerapan cukai terhadap tisu basah. Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah perluasan basis penerimaan dari sisi bea keluar, termasuk usulan kenaikan batas atas ekspor kelapa sawit. Dalam kebijakan jangka menengah 2025 sampai 2029, pemerintah memasukkan cukai emisi kendaraan bermotor serta produk pangan olahan bernatrium tinggi, P2OB, ke dalam rekomendasi program pengelolaan penerimaan negara. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, menjelaskan barang kena cukai umumnya memiliki karakteristik konsumsi yang perlu dikendalikan atau diawasi, karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut, kata Nirwala. Kementerian Keuangan belum menjelaskan alasan rinci pemilihan produk-produk tersebut dalam kajian cukai baru. Namun, secara umum, pengenaan cukai diarahkan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, serta efisiensi dalam konsumsi produk yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan.